Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Junan Olga. Di sini saya akan menjelaskan apa itu heuristic search beserta kasus yang kami angkat pada PPT yang kami buat ini. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya yaitu Maulana Rizky. Kami beranggotakan dua orang. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan definisi dari heuristic search. Heuristic search ini adalah metode pencarian dalam ilmu komputer dan kecerdasan buatan yang menggunakan pendekatan berbasis aturan atau estimasi untuk menemukan solusi masalah secara lebih cepat dibandingkan dengan pencarian exhaustive atau brute force. Dalam heuristic search ini, informasi tambahan atau heuristik digunakan untuk membimbing proses pencarian ke arah solusi yang lebih menjanjikan dengan tujuan mengurangi jumlah langkah yang diperlukan untuk menemukan hasil yang optimal atau mendekati optimal. Di dalam heuristic search ini terdapat dua teknik, yaitu yang pertama ada algoritma Astar yang akan saya jelaskan, dan yang kedua ada algoritma hill climbing yang akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Maulana Rizky. Apa itu algoritma Astar? Algoritma Astar adalah algoritma komputer yang digunakan secara luas dalam mencari jalur atau pathfinding dan grafik melintang atau graph traversal. Proses plotting sebuah jalur melintang secara efisien antara titik-titik yang disebut juga dengan node. Di dalam algoritma Astar ini, dia menggunakan dua senarai, yaitu ada open dan close. Kasus yang kami angkat pada algoritma Astar ini yaitu penerapan algoritma Astar menggunakan graph untuk menghitung jarak terpendek. Dalam kasus ini berfokus pada efisiensi dan akurasi dalam menemukan solusi optimal. Algoritma ini sangat cocok digunakan untuk memecahkan permasalahan penelusuran jalur dengan menggabungkan pendekatan heuristik dan biaya aktual, sehingga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti sistem navigasi, pengelolaan jaringan transportasi, dan pemetaan digital. Ini adalah gambar dari proyek yang kami buat atau kasus yang kami angkat sekarang. Saya akan menjelaskan langkah demi langkah dari gambar ini. Sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, notasi algoritma Astar ini menggunakan rumus yaitu Fn Gn tambah Hn, yang dimana Fn ini ialah biaya estimasi terendah dan Gn adalah biaya dari node awal ke node N, dan Hn yaitu perkiraan biaya dari node N ke node akhir. Langsung saja langkah pertama dari kasus yang kami angkat. Langkah pertama yaitu di dalam langkah pertama ini terdapat open yang hanya terdapat satu simpul yaitu hanya S. Maka S ini terpilih sebagai base node. Base node selanjutnya adalah FC sama dengan 80. Di dalam langkah satu ini close-nya yaitu S, open-nya yaitu A, B, C. Langkah kedua yaitu C dengan biaya terkecil yaitu 80 terpilih sebagai base node dan dipindahkan ke close. Semua suksesor C dibuka yaitu F dan H dan dimasukkan ke open. Base node selanjutnya adalah FA sama dengan 90. Di langkah kedua ini close-nya yaitu S dengan C, open-nya yaitu A, B, F, H. Langkah ketiga, A dengan biaya terkecil, yaitu bernilai 90, terpilih sebagai base node
dan dipindahkan ke close. Suksesor A dibuka yaitu G, dimasukkan ke open. FG sama dengan 115. Best note selanjutnya adalah FF sama dengan 93. Close-nya di langkah 3 ini ada S, C, A. Open-nya ada B, F, H, G. Lanjut ke langkah keempat, dengan F dengan biaya terkecil, yaitu bernilai 93. Terpilih sebagai best note dan dipindahkan ke close. Suksesor F dibuka, yaitu H. Karena H sudah open, maka dicek. Ternyata biaya dari C ke H melalui F yaitu 5 tambah 5 sama dengan 10. Lebih kecil dari C ke H yaitu 20. Oleh karena itu, parent atau orang tua dari H yang sebelumnya C menjadi F. Best note selanjutnya yaitu FH sama dengan 90. Close-nya di langkah keempat ini ada S, C, A, F. Open-nya ada B, G, H. Lanjut ke langkah kelima. Di langkah kelima ini B dengan biaya terkecil, yaitu bernilai 95 sebagai best note-nya dan dipindahkan ke close. Suksesor B yaitu E, karena sudah open, maka dicek. Jarak dari S ke E melalui B masih lebih besar, yaitu 25 tambah 30 tambah 75. Dan akan menghasilkan hasilnya yaitu 130. Maka tidak ada perubahan parent dari E. Close-nya di langkah kelima ini ada S, C, F, A, H, B. Open-nya ada 3, yaitu ada E, M, G. Lanjut ke langkah yang terakhir, yaitu langkah 6. Di langkah ke-6 ini, E dengan biaya terkecilnya, yaitu bernilai 110. Terpilih sebagai best note dan dipindahkan ke close. Suksesor E dibuka yaitu G. Karena G sudah open, maka harus dicek apakah parent dari G perlu diganti. Ternyata biaya S ke G melalui E lebih kecil, yaitu 0 tambah 10 tambah 5 tambah 5 tambah 15 tambah 40 tambah 0. Menghasilkan nilai 75. Sedangkan dari S ke E melalui A yaitu 115. Maka S ke E melalui A tidak diambil. Mengapa? Karena nilainya terlalu besar yaitu 115. Jadi parent G dirubah ke E. Selanjutnya G dengan biaya terkecil yaitu 75 terpilih sebagai best note. Karena best note sama dengan gold, berarti solusi sudah ditemukan. Rute dan total biaya bisa ditelusuri. Balik dari G ke S. Karena setiap simpul hanya memiliki satu parent dan setiap simpul memiliki informasi biaya sebenarnya. Atau G. Penelusuran balik menghasilkan rute yang lebih cepatnya yaitu SCFHEG dengan jarak 75 km. Maka jarak SCFHEG ini terpilih sebagai jalur terpendeknya dengan hasil akhirnya yaitu berada di G. Maka close yang terdapat pada langkah 6 ini ada SCFAHBE dengan opennya yaitu G dengan M. Codingan dari kasus yang kami angkat ini yaitu ini dengan pertama kita membuat function yaitu A start algorithm
Dengan parameternya ada grep, start, goal, heuristik. Yang dimana ini inisialisasinya yaitu ada open list, close list, gcos start. Yang dimana fcos ini yaitu total biaya. Current node atau close list yaitu ada simpul yang sedang dievaluasi. Yaitu ada path jalur yang ditempuh untuk sampai ke simpul tersebut. Seterusnya ada gcos yaitu biaya aktual dari simpul awal ke setiap simpul. Awalnya semua simpul diatur ke infinity, kecuali simpul awal start yang diatur ke 0. Masuk ke perulangan atau looping, yaitu ada while open list. Ini selama tidak kosong, algoritmanya terus berjalan. Yang dimana isi dari looping ini yaitu ada open list, yaitu untuk mengurutkan atau mensort berdasarkan nilai fcos-nya atau biaya total. Dan ada fcos current node open list pop yaitu untuk mengambil simpul dengan fcos terkecil atau simpul yang dianggap menjanjikan. Seterusnya ada if current node yaitu jika simpul yang sedang dievaluasi atau current node adalah tujuannya atau goal, algoritma selesai. Dia akan mereturn atau mengembalikan total biaya, yaitu gcos current node path dan jalurnya path. Selanjutnya dia akan mengevaluasi tetangga terdekat melalui iterasi semua tetangga atau current node. Setelah itu dia akan menghitung biaya sementara dari tetangganya untuk mencapai tetangga selanjutnya. Selanjutnya yaitu dia akan mengupdate biaya dan akan menambahkan open list jika lebih baik. Jika biaya sementara lebih kecil daripada gcos-nya, saat ini dia akan memperbarui gcos tetangga. Setelah itu dia akan menghitung fcos-nya, baru dia akan mententatif g dan akan menambahkan heuristik neighbor atau tetangganya. Setelah itu dia akan menambahkan tetangga ke open list dengan jalur yang sudah diperbarui. Jika jalur tidak ditemukan, dia akan mengembalikan return float, yaitu inf. Data-data grep ini yaitu maksudnya yaitu setiap simpul memiliki tetangga dan bobot hubungan. Contohnya saja dari S ke C akan bernilai 10. Dan juga ada C ke F yang akan berbobot yaitu 5. Setelah itu di bawahnya ada heuristik yang bernilai ini. Maksudnya yaitu estimasi biaya dari setiap simpul ke tujuan akhir yaitu G. Dan yang terakhir ada print dan akan menghasilkan output seperti ini. Dengan total biayanya yaitu 75 seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Dengan jalur terpendeknya yaitu ada S, C, F, H, E, dan G. Maka goalnya di sini yaitu G. Baik, itu saja penjelasan dari algoritma Astar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, teman saya akan menjelaskan algoritma hill climbing. Ya, ya. Baiklah, ini
Saya Maulana Rizky akan menjelaskan dari materi algoritma hill climbing. Ini kami mengambil masalah dari jurnal yang berjudul algoritma hill climbing dalam permainan puzzle 8. Algoritma hill climbing, metode optimasi berbasis local search yang berusaha meningkatkan solusi secara bertahap dengan berpindah ke tetangga yang lebih baik hingga mencapai solusi maksimum atau minimum. Definisi dari permainan ini adalah melibatkan pergeseran angka dalam kotak 3 kali 3. Tujuannya adalah menyusun angka dari 1 hingga 8 dalam urutan tertentu. Elemen penting yaitu di sini terdapat 9 kotak berisi 8 angka, yaitu 1, 0. Pergeseran pergeseran itu ada kanan, kiri, atas, dan bawah. Ini langsung saja iterasi pertama algoritma Asken Hill Climbing. Lihat keadaan awal menghasilkan nilai goal yaitu ada 4 aturan. Geser posisi kotak sebelah kanan, lalu ada geser posisi kotak sebelah kiri, lalu ada geser posisi kotak ke atas dan geser posisi kotak ke bawah. Keadaan awal itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di tengahnya kosong atau nol. Lalu data puzzle belum diproses yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawah 7 ini kosong. Lalu ada 7 dan 8. Sini pada gambar di atas, aturan kotak tidak bisa digeser pada posisi kanan dan atas karena posisi yang kosong hanya bisa mengikuti dua aturan yang berlaku. Maka dilanjutkan dengan iterasi berikutnya. Sini iterasi 2. Lihat keadaan awal seperti tadi di iterasi 1 menghasilkan nilai goal. Sini ada 3 aturan yang digunakan yaitu geser posisi kotak sebelah kanan, lalu geser posisi kotak sebelah kiri, lalu ada geser posisi kotak ke atas. Lalu di iterasi 3 ada pada posisi puzzle, geser sebelah kiri sudah menemukan posisi yang sebenarnya. Lalu dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Iterasi 4 yaitu pada gambar di atas si peneliti ini sudah menemukan solusi atau goal dengan posisi puzzle 8 sesuai dengan tujuan hasil akhir. Hasil puzzle 8 dapat dilihat pada hasil di bawah ini. Dengan demikian dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan kasus puzzle dengan mengikuti 4 aturan yang digunakan dalam metode Asken Hill Climbing. Bila di sini penjelasan dari program hill climbing, yaitu hill climbing ini fungsi ini mengimplementasikan algoritma pencarian hill climbing untuk memecahkan teka-teki 8 puzzle. Lalu initial state ini parameter yang mempresentasikan kondisi awal dari teka-teki matrix 3 kali 3. Lalu goal state ini parameter yang mempresentasikan kondisi tujuan yang ingin dicapai. Lalu ada lalu ada definisi calculate heuristic. Fungsi ini menghitung nilai heuristik yaitu jumlah kotak yang salah posisinya dibandingkan dengan goal state. Lalu logika utamanya looping looping melalui setiap elemen dalam matriks atau state. Jika nilai elemen tidak sama dengan elemen yang sesuai di goal state dan bukan nol atau kosong, bahkan tambahkan 1 ke heuristiknya. Lalu depth copy state dalam kurung state ini membuat salinan matriks atau state agar tidak terjadi perubahan langsung pada matriks asli. Lalu def get neighbors atau state ini menghasilkan semua kemungkinan keadaan baru atau neighbor dengan menggeser angka di sekitar posisi kosong atau nilai nol.
Langkah kerjanya itu seperti cari posisi nol dalam matriks X, Y, definisikan pergerakan atas, bawah, kiri, kanan untuk setiap pergerakan yang valid. Buat salinan matriks, tukar posisi elemen nol dengan elemen tetangga, dan tambahkan ke daftar network. Lalu proses utama algoritma. Hmm. Current state ini menyimpan kondisi awal dari matriks itu. Lalu solution pad ini menyimpan daftar langkah solusi untuk mencapai goal state. Lalu current heuristic ini menghitung heuristik dari kondisi awal. Lalu loop untuk pencariannya, langkah utamanya itu selama nilai heuristik belum nol, lanjutkan proses pencarian. Cari semua tetangga dari current state ini, lalu pilih tetangga dengan nilai heuristik terkecil sebagai next state. Jika tidak ada tetangga dengan heuristik lebih kecil atau terjebak di lokal maksimum, keluar dari loop. Perbarui current state-nya dan tambahkan ke solution path. Lalu output solusinya ini mengembalikan daftar langkah-langkah dari posisi awal hingga solusi. Lalu contoh penggunaannya, example usage-nya ini kondisi awal dari teka-teki, lalu goal state-nya ini kondisi tujuan dari teka-teki matrix 8 matrix 3 kali 3 ini. Lalu cetak solusi pad-nya, print solusi pad for step in solution, yaitu mencetak setiap langkah dalam jalur solusi dengan pemisah untuk setiap langkah. Dan ini hasil dari program tersebut. Dia terdapat 6, 6 iterasi. Sekian dari saya. Apabila ada salah, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.